Menjadi yang terbesar, ceritanya kerap kali tidak lengkap. Karena segala sesuatu yang besar jarang diceritakan ketika dia masih kecil. Dan segala sesuatu yang kuat jarang diingat ketika dia mulai dari awal yang lemah. Menjadi yang terbesar seringkali disalahartikan. Bahwa besar itu artinya besar sendirian, seketika, dan dari dulu bertengger di atas sana. Di Telkomsel, kami selalu berusaha untuk ingat bahwa kami menjadi yang terbesar semata-mata hanya karena ratusan juta pelanggan setia yang menggunakan kami di hidup mereka. Kami dipercaya semata-mata hanya karena ribuan mitra dan sahabat yang memberikan percaya mereka. Tahun demi tahun, hingga kini genap 25 tahun usia kami. Tanpa itu semua, tanpa semua kehidupan yang kini mengalir di nadi-nadi jaringan kami tidak lebih dari sebuah benda mati. Hanya diam, hanya sendiri, tidak berdering sama sekali. Semua teknologi dan infrastruktur terluas, tercanggih, dan terkini yang kami bangun hanyalah hidup jika ada kehidupan mengalir di dalamnya. Terima kasih karena sudah berbagi kehidupan kalian melalui menara-menara kami. Kami akan selalu ingat bahwa besar kami adalah karena kalian yang bertumbuh besar bersama kami. Dan maju kami adalah karena bangsa ini juga maju bersama kami. Dan itulah cerita bagaimana kami bisa sampai di hari ini. Dan mengapa kami akan terus berkarya hingga nanti. Ngobrol Persib. Alhamdulillah baik Om. Iya lewat Jum'at Om. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya biasa seperti tadi, sepulang dari Bandung jadi pengangguran, warga kasihan sama saya gitu. Jadi ya udahlah dikerjakan jadi kepala desa gitu. Ya sebenarnya mungkin tidak terlalu ini juga, saya tidak terlalu dalam soal Persib karena praktis aktif meliput Persib sejak 94-95 ketika Persib justru terakhir kali juara perserikatan, dan untuk pertama kalinya ketika Liga Indonesia dimulai Persib juga juara gitu kan. Tapi paling tidak dari sisi perserikatan dan awal-awal Liga Indonesia saya kira model Persib itu tidak beda mungkin dengan sekarang gitu. Itu yang paling saya tahu lah. Sampai tahun berapa waktu itu Kang liputan Persib Kang? Terakhir mungkin terakhir 2002-2003 saya masih di Bandung. 2004-2005 saya udah mulai bolak-balik kampung. Dan ya sampai sekarang tetap di Bandung, sampai saya lupa jalan Bandung gitu kan. Jalan ke Stadion Siliwangi udah lupa aja Kang ya? Siliwangi masih ingat tapi sayang sudah tidak dipakai katanya. Waktu itu masih proses, kalau yang Jalak Harupat itu kan masih proses, kalau waktu saya masih di Bandung itu masih pembebasan tanah lah.
biasanya yang membekas justru pada saat mungkin latihan ya, terutama pada saat zaman-zaman Persib masih diketuai sama Pak Ateng Wahyudi. Bagaimanapun zaman perserikatan Persib tidak bisa lepas dari Pemda Kota Bandung, di mana secara ex officio wali kota jadi ketua umum Persib gitu. Saya ini dengan cara Pak Ateng Wahyudi memotivasi pemain, misalnya ketika latihan di lapang, Pak Ateng acap kali menunjukkan selembar uang atau 2 lembar uang untuk kemudian mencoba pemain berburu uang itu dengan cara adu cepat lari. Itu satu dorongan motivasi untuk pemain, karena memang zaman perserikatan lebih mengedepankan kekeluargaan lah gitu. Jadi lebih mengedepankan sehingga kekeluargaan, sehingga rasa memiliki para pemain terhadap Persib juga kuat. Itu mungkin yang agak kurang terlihat ketika Liga Indonesia sudah profesional tim-timnya. Berarti Kang Soleh terakhir ketua umum Persib itu yang di perserikatan Pak Ateng Wahyudi berarti ya? Di perserikatan Pak Wahyu Hamidjaya saya masih, termasuk Pak Aat Tarmana saya masih, dan ya karena memang saya pulang ke sini sekitar 2003-2000 ini, jadi saya masih ngalamin itu dari Pak Ateng ke Pak Wahyu ke Pak Aat Tarmana. Dan salah satu kenangannya mungkin saya sempat ada miss juga dengan Pak Wali selaku ketua umum Persib zaman Pak AA ketika saya dan beberapa teman diusir dari pendopo lah. Ya biasalah. Mungkin berhubungan dengan apa sih? Kalau menurut saya berhubungan dengan tadi beban ketua umum Persib yang ex officio wali kota jadi ketua umum Persib itu. Saya kira tidak semua wali kota memiliki pemahaman yang sama soal Persib, sehingga ketika yang pemahaman soal Persibnya agak ya belum begitu ini, kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang nyentil, apalagi saat Persib kurang bagus prestasinya, ya seperti itulah gitu kan, munculnya emosi gitu. Tapi alhamdulillah saya salut, Pak secara gentle minta maaf, dan sayangnya Persibnya sepertinya belum begitu beranjak waktu itu, baru 2014 kelihatan, dan itu pun cuma sekali. Sekarang hanya harapan. Kang, kalau kenangan dengan pemain yang paling diingat mungkin apa, Kang? Ada pemain yang dekat itu dengan Kang Soleh waktu itu? Dekat khusus mungkin tidak, tapi secara umum pemain-pemain angkatan Robi Sutiono itu kita dekat, dan kadang-kadang ya saya paling suka godain cara mereka ngobrol lah, terutama Robi gitu kan. Jadi suaranya yang agak bertolak belakang dengan postur tubuhnya dan keberaniannya seringkali itu jadi candaan secara kekeluargaan. Dan pernah saya juga biasa di keseharian paling saling goda lah gitu. Secara khusus tidak ada yang menonjol, hanya biasa-biasa aja, kita dekat, kita banyak ngobrol di lapang, kita banyak ngobrol di mes, dan kadang-kadang ada curhat-curhat yang mungkin juga tidak perlu diungkapkan lah. Pemain biasanya jarang begitu bereaksi, yang banyak bereaksi itu justru manajer tim gitu kan. Manajer tim atau mungkin pelatih. Kebetulan mungkin ada beberapa tulisan saya juga yang mungkin agak berkenan atau pasti tidak berkenan, sehingga kadang-kadang sering mendapatkan panggilan untuk bermusyawarah soal tulisan-tulisan saya waktu masih kerja di majalah sportif gitu kan. Apalagi pada zaman Pak AA, di mana seringkali miskomunikasi itu terjadi gitu. Misalnya hal-hal yang tidak penting aja kadang-kadang jadi
masalah. Kamu Saya dekat dengan semua manajer tim. Waktu zaman Pak A dekat misalnya dengan Pak Aris, karena dulu manajer tim itu sangat ditentukan oleh siapa yang jadi biasanya kepala Bapeda atau siapa yang dekat dengan wali kota. Jadi biasanya kalau ada tulisan yang ini, ya mereka sering berseloroh. Oh kita kan dekat kok tulisannya gitu. Ya, saya jawab, dekat maka kita sebagai kawan, sebagai teman, sebagai mitra, urusan tulisan mah urusan abdi sareng redaksi gitu paling. Oh itu zaman pelatihnya berarti siapa Kang waktu Kang Wahyu diajak ngobrol gitu lah. Dalam tanda petik ngobrol ya setelah ada tulisan bernada kritik. Waktu itu baik zaman Pak Thohir, zaman Pak Nandar ataupun zaman terakhir mungkin Pak Suryamin sama Pak Denis Samsudin saya masih ini, dan ya terakhir-akhir kalau nggak salah saya zaman Pak Suryamin seringkali ini ketika manajernya Pak Aris ya. Nah, kebetulan di situ juga mungkin ada person tapi bukan manajemen tim, itu Pak Atep yang sangat dominan waktu itu, sehingga seringkali saya harus ngobrol hal Persib yang sebenarnya beliau juga tidak mengerti Persib, tidak mengerti tenis bermain bola gitu, tapi karena sepertinya semua ya dalam tanda kutip ngikutin alurnya beliau, ya saya harus sering ngobrol sama beliau gitu. Ya membandingkan Persib saat ini yang sudah profesional dengan Persib ketika perserikatan tentu tidak fair ya, karena bagaimanapun iklim kompetisinya berbeda, orangnya beda, zamannya juga beda. Saat ini saya yang melihat Persib itu sebenarnya penyakitnya sama, penyakit lama. Pertama seringkali Persib panas dalam. Jadi materi pemain oke, pelatih oke, tapi di dalam manajemen tim dan suasana Persib secara umum itu kurang kondusif. Karena Persib mungkin itu juga tidak lepas dari histori Persib yang ketika perserikatan memiliki 36 klub anggota, di mana pemainnya berasal dari situ, sehingga ketika dibentuk sebuah manajemen tim juga nuansa gontok-gontokannya ada, nuansa kelompoknya ada, sehingga siapapun yang naik itu tidak akan nyaman. Kos jadi kepala desa gitu. Lawan politik teh arek salah arek bener, salah we cek maneh nama. Nah, di Persib pun terjadi seperti itu gitu. Selain panas dalam suasana di tim, Persib juga seringkali kalau saya pribadi ngelihat bahwa tidak apa ya, tidak cukup sabar atau tidak cukup kuat dalam mengikat pemain. Beda ketika perserikatan misalnya, terutama ketika zaman-zamannya Pak Ateng Wahyudi, di mana Persib mampu menciptakan siklus juara gitu kan. Ketika misalnya Pak Nandar di tahun 86 mampu membawa Persib juara, di tahun 89 90 Persib juara lagi gitu kan. Di tahun 99 di tahun 93 94 Persib juara lagi, sehingga tercipta siklus gelar yang nyaris sama, 4 tahun sekali gelar juara, 4 tahun sekali gelar juara. Itu lahir karena memang waktu itu kaderisasi pemainnya relatif lebih jelas, mungkin lebih jelas itu misalnya pemain dari klub masuk ke tim Persib, ikut beberapa tahun di kompetisi, sehingga di tahun yang 4 tahun itu kemudian dia sudah menjadi pemain andalan Persib. Kalau sekarang setelah Liga Super atau Liga Profesional, saya melihat Persib tidak begitu pintar dalam menyimpan pemain atau mempertahankan pemain, sehingga praktis tiap tahun lebih sering ganti pemain, terutama untuk striker ya. Dari 7 itu pula yang akibatin mungkin dari sekitar 70-an atau 73 pemain asing yang ada di Persib, nyaris hanya dalam hitungan 5 jari saja yang benar-benar melekat di hati bobotoh gitu. Kalau dulu kan ada yang udah ya Robi segala macam, anak kecil aja kalau ditanya pemain Persib siapa, oh dia bisa jawab.
Kalau sekarang jangan anak kecil, saya aja ditanya pemain Persib sekarang bingung gitu. Karena tiap tahun berubah, tiap tahun ganti, sehingga tidak ada pemain yang benar-benar tertanam di hati bobotoh. Paling hanya ya beberapa gelintir pemain aja, misalnya ada Alejandro Tobar misalnya gitu kan, ada Barkowi karena jaipongannya, mungkin bukan karena produktivitasnya juga, tapi karena jaipongannya kesininya mungkin ada sempat juga ada Julio Lopez. Ketidaksabaran Persib itu sering terlihat dari cara rekrutmen itu. Misalnya Julio Lopez ditarik Persib, betul dia super, tapi supernya ketika dia masih di PSIS. Begitu masuk Persib, memle. Makanya di Persibnya nggak lama pergi lagi gitu. Dan Persib juga terus berkutat dengan masalah, sehingga sulit sekali jadi juara. Apa hal itu masih terjadi nggak Kang di Persib saat ini gitu? Atau melihat karena ada beberapa sebagian besar tidak dirombak, berarti kesalahan itu udah bisa diminimalisasi oleh Robert Albert sekarang? Ya saya setuju, memang tidak perlu ada perombakan tim secara sporadis tiap tahun. Sekarang ini kelihatannya Persib juga memiliki peluang untuk bisa bicara lebih bagus, bahkan juara di tahun ini. Masalahnya COVID bikin Persib nggak juara lagi. Jadi nasib Persib untuk juara itu kayaknya jauh ditunda sekarang kan. Gitu kan. Kalau dari materi pemain saya pikir Persib itu salah satu klub yang memiliki pemain yang sangat mumpuni, bahkan kadang terlampau berlebihan. Sehingga banyak pemain bintang yang kalau masuk ke Persib itu jadi duduk di bangku cadangan gitu kan. Banyak pemain unggulan-unggulan yang ya misalnya sekarang Jeffrey Kurniawan, dia sering kali terpaksa harus duduk di belakang gitu kan. Itu ya akibatnya bukan mereka yang menurut saya kualitasnya diragukan, tapi memang di Persib seringkali juga terlampau banyak memiliki pemain-pemain dengan kualitas di atas rata-rata. Geoffrey. Kan gimana nilainya? Saya pikir bukan hanya sekarang, Persib juga pernah memiliki beberapa pemain luar yang dari sisi kualitas jauh di atas rata-rata dan menjanjikan untuk Persib. Ya masalahnya itu tadi, misalnya ngedatangin Panji, kayaknya kemudian hilang lagi, ngedatangin sini, hilang lagi, ngedatangin sini, hilang lagi. Sehingga saya tidak melihat Persib benar-benar dalam posisi on fire dari sisi dari sisi tim secara keseluruhan, karena tahun ini mungkin tahap adaptasi, tahun berikutnya sudah dirubah lagi, adaptasi lagi, dirubah lagi, adaptasi lagi. Tahun ini sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya. Persib kalau dari materi pemain saya pikir sangguplah melawan pemain klub-klub lain yang ada di ISL saat ini. Persoalannya tadi itu, kemarin kan di akhir-akhir tahun kita sempat dengar Pamumuh misalnya mau mundur dan segala macam, sehingga terlihat manajemen tim agak goyah. Tahun ini mungkin clear manajemen tim, nasib Persib dan nasib sepak bola Indonesia-nya yang nggak clear gitu karena ada corona, sehingga mungkin saya melihat bahwa harapan Persib untuk bisa juara dengan materi yang sekarang aja sepertinya nggak sampai ketika kompetisinya nggak bisa dilaksanakan sampai tuntas. Padahal transisi manajemen itu udah lumayan bagus ya, soalnya kan dulu sempat agak dikhawatirkan juga ya ketika misalnya Pak Umu mundur atau Pak Umu tidak jadi manajer seperti apa. Sekarang setelah transisinya berhasil, kompetisinya yang nggak jalan. Ya mungkin itu masalah garis tangan lah. Masalah garis tangan. Jadi Persib baik zaman Pak Momo maupun sekarang, kalau menurut saya, kalau dari sisi manajemen, kalau dari perbandingan manajemen, apalagi setelah profesional, saya harus katakan bahwa
secara manajerial Persib itu tergolong klub yang mampu memanage klubnya dengan bagus, sehingga mampu menghadirkan begitu banyak sponsor. Karena memang Persib juga sesungguhnya memiliki modal yang lebih dari yang dimiliki oleh klub lain, supporter misalnya. Dengan begitu banyak supporter, Persib tentu punya nilai jual lebih. Terus secara histori juga Persib memang dikenal sebagai tim yang langganan juara ketika perserikatan. Dan itu ternyata mampu dikemas oleh para pengelola Persib Bandung Bermartabat saat ini. Sehingga dari sisi keuangan kelihatan stabil gitu. Masalahnya tadi itu. Jadi garis takdirnya Persib itu kalau enggak banyak ribut, ya kompetisinya yang rame gitu kan. Kayak 2015 sempat rame sehingga Persib juga kemudian tertahan gitu. Jadi mungkin garis tangan untuk jadi juaranya yang relatif harus agak lama. Jadi sebenarnya bukan karena materi atau kemampuan pelatih yang kurang. Kan ini saat ini sedang ada yang lagi rame kan, Febri Haryadi katanya diincar klub Thailand. Kalau nggak salah namanya itu Muangthong United, tapi emang tidak disebutkan secara jelas ya klub mana, tetapi informasinya ditolak karena hanya dikontrak sistem, bukan sebagai pemain pinjaman maksud saya. Nah kalau menurut Akang ini gimana? Karena kompetisi kan Thailand kan lebih bagus dari Indonesia kalau kita mau jujur di Asia Tenggara. Kalau saya melihat ini lebih ke soal lebih soal ke hati Febri sendiri gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin lebih memilih untuk apapun judulnya, mau dipinjam mau dikontrak, karena saat ini kompetisi Indonesia sepak bola di Indonesia tidak sedang saya milih tetap menerima itu dengan pertimbangan tentu sebagai pemain saya butuh wahana, butuh tim untuk terus mengaktualisasikan diri saya main di lapangan gitu. Betul bahwa di Persib saat ini misalnya tetap berlatih, tetap mengikuti program-program latihan sebagaimana menghadapi kompetisi, tapi tanpa bertanding itu akan membuat performa pemain jadi lain lah kalau menurut saya. Kalau saya sendiri, saya tidak ingin mengajari Febri atau menyebut Febri salah dalam mengambil sikap menolak itu. Saya pikir itu masalah Febri sendiri dan saya pun bisa paham pilihan Febri. Tapi kalau saya pribadi, saya akan ambil kesempatan itu karena sepak bola Indonesia saat ini tidak jelas. Mau lanjut tidak jelas, mau selesai sampai di sini juga tidak jelas. Soal status tadi sebagai pinjaman, biasanya kan masa rentang pinjaman itu jelas setahun misalnya, atau berapa tahun misalnya. Nanti tinggal Febri kembali ke Persib pada saat kompetisi sedang benar-benar jalan lagi. Kalau sekarang saya khawatir Febri dan pemain-pemain Persib karena kompetisi nggak jalan malah ikut-ikutan tarkam lah gitu kan. Meskipun mungkin dilarang, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali kejuaraan-kejuaraan di daerah yang malah ngelibatin pemain-pemain Persib lah gitu. Itu biasanya ya daripada tidak bertanding, tarkam kan lumayan dibayar, latihan juga, tapi itu kan tidak bagus untuk pemain profesional. Nah, kalau melihat di tim Persib sekarang untuk pemain lokal ya, selain Febri sebenarnya ada lagi nggak Kang yang punya kemungkinan besar untuk dia main di luar negeri gitu, ya kalau di Thailand atau Malaysia gitu? Dari dulu Persib selalu punya pemain yang memungkinkan untuk bermain. Kita melihat bahwa fenomena pemain Persib diambil oleh klub luar itu bukan hanya sekarang. Zamannya Robi itu juga sudah terjadi. Hanya seringkali mereka tidak bernasib baik di sana. Misalnya Robi hanya bermain, kemudian muncul kasus dan juga beberapa pemain yang terpaksa akhirnya kembali. Saya tidak begitu mengikuti Persib saat ini karena kebetulan di daerah saya daerah mahal Mas Kang gitu, daerah mahal. Jadi kalau ngikutin nonton Persib itu mesti pakai berbayar lah, mesti berbayar. Jadi daerah sini daerah elit lah gitu. Jadi tidak ngikuti. Tapi saya selalu percaya bahwa Persib punya stok pemain yang
bagus, meskipun saat ini mungkin kita mulai jarang menemukan binaan asli Persib. Pemain muda Persib biasanya ngambil dari luar, beda dengan era Yaris Riyadi misalnya, era Cecep yang memang pure dari dalam Persib. Nah, kalau melihat sekarang kan sebenarnya sih ada beberapa pemain binaan, misalnya Beckham Putra kan sejauh ini masih di timnas. Nah, senior mereka di timnas semacam Egy udah main ke Eropa gitu. Nah, mimpi-mimpi itu Febri bahkan sebenarnya mengatakan saya punya mimpi untuk main di liga lebih bagus baik di Asia maupun di Eropa, tapi saya nggak tahu sih apa alasannya dia nggak jadi itu selain ada saran tadi. Tapi kalau Beckham Putra ini sebenarnya punya nggak sih kan kans untuk misalnya terbang lebih jauh mengikuti Egy misalnya ke Eropa? Beckham, Egy, Jola juga sebenarnya sama punya peluangnya dengan Febri, meskipun mungkin saat ini popularitas Febri sedikit di atas misalnya Beckham Putra gitu kan. Sama punya peluangnya, cuma soalnya tadi itu persoalannya, apakah mereka memang punya keinginan kuat untuk bermain di luar, menunjukkan ininya di luar, atau memang terjebak oleh fanatisme dirinya terhadap Persib yang begitu luar biasa gitu kan. Ya saya hanya melihat dari contoh kasus Febri, betul bahwa Febri di sana itu hanya statusnya pinjaman, tapi paling tidak kompetisinya jelas dan dia berarti bermain. Kalau di Persib sekalipun ya jadi pemain inti, kalau kompetisinya nggak ada kan nggak main-main, sama aja jadi pemain cadangan juga kan, cadangan main gitu. Saya mungkin secara pribadi akan milih ke sana. Demikian juga misalnya Jola, Beckham, ataupun yang lainnya. Saya pikir tawaran itu akan selalu ada dan mereka punya kemampuan skill individu yang bagus. Terus dari sisi usia juga saya pikir masih cukup panjang untuk mencapai tahap performa terbaiknya, sehingga paling tidak itu akan jadi bekal yang luar biasa lah untuk mereka kalau mereka dibiasakan bertarung, berkompetisi di atmosfer liga yang jauh lebih seru dibuatan daripada kompetisi di Indonesia lah. Berarti buat pemain-pemain muda yang saat ini biasanya ada di bangku cadangan juga sebaiknya memang karena tidak ada istilahnya tidak ada kesempatan main di Persib, ya mereka juga udah aja lah keluar dulu gitu untuk mendapat menit bermain gitu kan. Betul, bahkan saya lebih kalaupun tidak ke luar negeri, kenapa tidak ke klub lain aja dulu gitu kan. Daripada di Persib hanya nongkrong di bangku cadangan, mending main ke klub-klub lain yang saya yakin sangat butuh jebolan-jebolan SSB-nya Persib gitu, sekolah atau klub-klubnya anggota Persib. Ya banyak kasus yang pemain itu matang justru dari luar. Zainal Arif itu tidak matang di Persib. Zainal Arif di Persib tidak menunjukkan kebintangannya, ia justru menunjukkan kebintangannya ketika ia sudah pindah ke Persita Tangerang gitu kan. Dan banyak pemain lain yang juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya daripada duduk di bangku cadangan, mending nambah ilmu dengan bermain di tim lain. Kemudian ketika sudah matang kembali ke Persib untuk menjadi skuad utama Persib. Masalahnya pemain seringkali terjebak oleh tadi perasaan. Pertama perasaan kecintaan dirinya kepada Persib, yang kedua perasaan gengsinya. Persib pemain besar, tim besar, klub besar dengan jumlah bobotoh yang jutaan, tapi nggak pernah main-main gitu kan. Tetap aja kalau menurut saya itu sebuah kerugian untuk mereka gitu kan. Meskipun ya kemampuannya terus diasah, tapi jam terbangnya kan tidak ada. Kan kalau menurut Akang nih, Liga Indonesia ini masih berjalan nggak sih sebenarnya sesuai rencana PSSI nanti bulan Februari? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, meskipun saya tidak terlalu yakin ya, tapi mudah-mudahan berjalan. Parameter saya saat ini parameternya apa ya? Tadi itulah saya udah lama nggak bergabung lagi, nggak
main lagi di sekitaran Persib atau bahkan nonton sepak bola pun sudah jarang-jarang gitu kan. Tapi lihat situasi sekarang, paling tidak saya ingin menggunakan parameter yang terjadi di pemerintahan aja. Kalau pemerintahan sekarang kan COVID masih sampai 2021, ya mungkin pertandingan juga bermasalahnya sampai 2021 gitu. Nah, mudah-mudahan Tapi pilkada bisa gitu. Sejalan. ya kalau soal yang ini bisa, yang ini tidak bisa, udah biasa di kita mah. Itu mah nggak usah diributin. Ada yang ini mah dibeginikan, ini mah tidak biasa itu. Ya. Kang, saya pikir sudah banyak yang kita bicarakan, Kang. Tapi mungkin pesan terakhir Akang untuk Persib juga, atau untuk Bobotoh, atau untuk pemainnya gitu. Ya, sebagai orang yang mungkin sempat lama berkecimpung di sekitar Persib atau bermain di sekitar Persib, tentu saya berharap bahwa Persib kembali menunjukkan dirinya sebagai Persib yang langganan juara. Paling tidak siklus yang pernah terjadi di Perserikatan itu bisa juga terjadi saat ini, saat Persib mengikuti kompetisi yang profesional di Indonesia. Saya yakin Persib punya kemampuan untuk itu, baik dari sisi kemampuan dana, materi pemain dan sebagainya. Tinggal mungkin bagaimana manajemen Persib menciptakan tadi sebuah hubungan panjang dengan para pemain, sehingga Persib tidak terkesan tiap tahun tidak sabar untuk mendatangkan pemain lain yang terlihat bagus main di klub lain gitu. Dengan membuang pemain yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi bintang di Persib. Seringkali Persib mengganti pemain dengan pilihan-pilihan yang misalnya mungkin melihat main bagus di tim lain, padahal belum tentu bagus di tim Persib, terutama berkaitan dengan strategi dan sebagainya. Tentu ini juga yang harus dipikirkan oleh Persib, misalnya dengan memberi keleluasaan kepada pelatih untuk menentukan pemain terbaiknya. Jangan lagi misalnya ada gontok-gontokan untuk masukin kelompok ini pengen masuk sini, kelompok ini pengen masuk sini, sehingga kadang-kadang pelatih jadi tumbal. Mungkin itu saya percaya Bobotoh Persib yang luar biasa akan tetap mendukung Persib. Termasuk Bobotoh yang mungkin sebenarnya nggak pernah lihat Persib langsung gitu. Banyak Bobotoh di rumah yang kadang-kadang mereka hanya bisa berdoa, nonton TV, mencak-mencak, gebukin TV karena Persib kalah. Nah, itu juga modal untuk Persib menjadi jauh lebih baik ke depan. Saya percaya itu. Siap, Bang. Kang, terima kasih Kang udah hadir bersama, tapi kita mau tutup ini dengan kuis untuk yang nonton. Nah, tadi ada sempat disentil untuk Tribuners ini, nanti ada 2 pertanyaan, satu dari saya, satu dari Kang Opik. Nanti jawabannya di DM ke Instagram Tribun Jabar. Nah, pertanyaan pertama dari saya itu, saat masih aktif sebagai wartawan yang liput Persib, Kang Soleh ini kerja di majalah apa? Tadi sempat disebutkan, disinggung. Dijawab mungkin sama saya atau itu untuk kuis untuk ini? Untuk kuis Kang Soleh. Untuk kuis Kang, untuk kuis untuk yang nonton acara ini. Siap. Nah, itu pertanyaannya. Tadi sudah ada jawaban, sempat disebutkan sama Kang Soleh sendiri. Betul. Meskipun tidak ditanyakan, nanti kita lihat siapa yang bisa jawab. Ini waktunya 2 minggu untuk Tribuners. Nah, pertanyaan kedua. Nah, saya ulangi, saat waktu menjadi wartawan, Kang Soleh ini kerja di majalah apa? Cluenya sudah ada, majalah, tinggal sebut namanya. Artinya bukan koran lagi, sudah ada. Cluenya sudah ada. Itu pasti keceplosan itu. Ya, nah itu Tribuners, nanti di direct message saja ke Instagram Tribun Jabar. Teman-teman punya waktu selama 1 minggu untuk jawaban itu, nanti akan diundi. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah pulsa Rp100.000. Pulsa 100.000 maksud saya. Nah, silakan Kang Opik, pertanyaan keduanya. Pertanyaan keduanya, jika aktif
masih aktif jadi wartawan, Kang Soleh ini sempat beberapa kali mungkin bersinggungan dengan wali kota yang waktu itu ex officio ketua umum Persib. Betul. Sebutkannya tadi ya, sempat ada katanya ada diusir dari pendopo sama siapa itu? Siapa wali kota yang berani diusir? Kang Soleh. Nah itu, pertanyaan keduanya itu. Oke, Kang Soleh terima kasih banyak kan sudah bergabung. Nah, Sama-sama. mudah-mudahan Salam untuk keluarga besar Tribun. oh terima kasih Kang. Sehat selalu Kang bersama keluarga. Amin, Terutama amin, untuk amin. karirnya semoga lebih naik lagi camat, bupati dan sebagainya. Amin, amin. Ya kan, terima kasih. Nah Tribuners, acara ini bisa disaksikan juga di media sosial kami di Facebook, juga di YouTube dan Instagram. Nah, sampai ketemu di acara berikutnya di acara ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung.